Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Arif selaku dosen mata kuliah semantik dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis hubungan antar makna. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Arif Wahyu Nugroho dengan NIM K1221010, yang kedua ada Mia Salsabila dengan NIM K1221046, yang ketiga ada Muhammad Bintang Ramadan dengan NIM K1221048, yang keempat ada Zahra Salsabila dengan NIM K1221082, dan yang terakhir ada saya yakni Salvina Dewi dengan NIM K1221070. Materi yang pertama akan saya bahas yakni batas liput semantik. Dalam hubungan antar makna terdapat dua tataran yakni tataran morfologi dan tataran sintaksis. Tataran morfologi terdiri dari morfem bebas, morfem terikat, dan kata. Sedangkan tataran sintaksis terdiri atas frasa, klausa, dan kalimat. Yang selanjutnya adalah teori yang digunakan dalam analisis hubungan antar makna. Yang pertama yakni teori makna, teori referensi, teori mentalistik, teori kontekstual, dan teori pemakaian. Lalu, patokan yang digunakan dalam analisis hubungan antar makna yang pertama yaitu analisis komponen, analisis medan makna, dan analisis kombinatorial. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal. Secara umum, hubungan antar satu makna dan makna yang lain secara leksikal dibedakan atas yang pertama sinonim atau sinonimi, antonim atau antonimi, penjaminan makna, hipernimi dan hiponimi, homonimi dan polisemi. Hubungan antar makna menggambarkan manifestasi pikiran manusia. Yang dimaksud yaitu kesamaan makna, kelawanan makna, pencakupan makna, dan kejaminan makna. Materi yang selanjutnya yakni sinonim dan kesinoniman. Sinonim merupakan ujaran dalam bentuk morfem terikat, kata, frase, atau kalimat yang memiliki kesamaan makna. Teori yang dapat dipakai yang pertama yakni teori referensial. Contohnya, Sultan Takdir Ali Syabana atau disingkat STA atau pengarang roman Anak Perawan di Sarang Penyamun, dan semua ujaran tersebut menunjukkan kepada objek atau benda atau referen atau rujukan yang sama. Maka dikatakan bahwa ujaran-ujaran tersebut merupakan sinonim atau bersinonim. Yang kedua yakni teori kontekstual. Contohnya, jika seseorang bertutur, Pak Anton membawakan acara bahasa di TVRI dan Pak Hilman membawakan acara bahasa di TVRI, maka kedua kalimat itu dapat bersinonim dan dapat pula tidak bersinonim. Di sini kita memerlukan teori kontekstual untuk menentukan dua ujaran tersebut merupakan sinonim atau tidak. Dalam konteks tertentu, bagi masyarakat Indonesia pemirsa TVRI, dua kalimat itu bersinonim sebab Pak Anton dan Pak Hilman merupakan mempunyai referen yang sama, dan dalam konteks itu pula bahasa yang dibawakan adalah bahasa Inggris. Akan tetapi, dalam konteks tertentu pula dua ujaran itu tidak bersinonim. Pemirsa TVRI mengetahui bahwa pembawa acara bahasa TVRI adalah yang satu Anton M. Mulyono untuk bahasa Indonesia dan yang kedua Anton Hilman untuk bahasa Inggris. Kedua insan itu sering dipanggil pula dengan sebutan Pak Anton. Yang ketiga yakni teori pemakaian. Contohnya, makna partai harus disesuaikan dengan pemakaiannya. Contohnya, kekuatan sosial politik di Indonesia disebutkan dengan partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, di kalangan pedagang digunakan pula partai barang, dan dahulu di bidang olahraga, permainan dibagi atas beberapa partai seperti partai pertama dan partai kedua. Di sini kita memerlukan teori pemakaian. Ternyata, di sini kata partai tidak bersinonim walaupun bentuk luarnya sama. Yang ketiga, yakni kesinoniman antara kata asli dan kata serapan.
Contohnya, suhu sama dengan temperatur, keluarga sama dengan family, dan akselerasi sama dengan percepatan. Yang selanjutnya adalah sinonim dan kamus sinonim. Kesinoniman dalam sebuah bahasa lebih banyak terjadi akibat serapan antar bahasa, antar dialek, dan antar ragam bahasa. Ini berarti bahasa yang tidak pernah berkontak dengan bahasa atau dialek yang lain tidak akan mempunyai banyak sinonim. Jadi, sebuah kamus sinonim hanya disusun untuk bahasa yang sudah banyak menyerap kosakata bahasa lain dan bahasa yang sudah lama dan akrab berkontak dengan bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia, ada sinonim morfem terikat. Misalnya pe untuk penyata orang atau personal dan akhiran wan atau wati yang menyatakan persona orang atau perilaku. Contohnya, kita catat bentuk pemirsa dan pirsawan, pengolahraga dan olahragawan, pegolf dan golfan. Yang selanjutnya adalah kemunculan sinonimi. Sinonimi memerlukan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang sejarah perkembangan makna kata, derivasi-derivasi makna, penggunaan makna oleh para pengarang sastra, pemilihan makna oleh para pengarang yang kurang memahami makna kata, asosiasi-asosiasi makna dalam arah konotasi dan metafora, implikasi-implikasi dalam pemilihan makna kata, dan kontak antar bahasa yang serumpun dan antar bahasa yang tidak serumpun. Jika suatu kata memiliki kemiripan makna yang sama persis, maka dikatakan dengan sinonim utuh. Jika suatu kata memiliki kemiripan makna yang hanya sebagian, maka dapat dikatakan dengan sinonim parsial atau juga sinonimi semu atau kuasi sinonimi. Salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat kemiripan makna ialah dengan teknik substitusi atau penggantian pada posisi yang sama antar dua kata yang tidak membawa perbedaan makna. Misalnya kata besar dan raya dalam frase jalan besar dan jalan raya, hari besar dan hari raya, koran dan surat kabar, jalur dan lajur atau metatesis dalam frase jalur kiri dan lajur kiri. Sebab dan karena dalam frase oleh sebab itu dan oleh karena itu. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bintang. Selanjutnya, aktivitas atau kata serapan sama dengan kegiatan yang merupakan kata asli. Yang kedua, presiden dalam kata serapan sama dengan kepala keluarga dalam kata asli. Akselerasi dalam kata serapan sama dengan kata percepatan dalam kata asli. Kata-kata serapan di atas dipakai secara bergantian dengan kata-kata asli tanpa membawa perbedaan makna bergantung kepada selera dan sepengetahuan pemakai bahasa. Secara semantik, makna kata-kata tersebut tidak berbeda. Sinonimi muncul antara bahasa umum dan dialek. Bahasa Indonesia yang mengenal beberapa dialek mengalami penyerapan makna sinonimi intrabahasa. Misalnya, sinonimi antara cabai dan lombok, kayak dan seperti, enggak dan tidak. Sinonimi muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Pemunculan sinonimi antara kata umum dan istilah ditunjukkan untuk memberikan pembatasan yang jelas atau definisi terhadap sebuah kata. Kata umum contoh disinonimikan secara ilmiah dengan sampel. Kata umum air seni atau air kencing bersinonimi secara ilmiah dengan urin. Kata hemat disinonimikan secara ilmiah dengan ekonomis atau efisien. Sinonimi muncul antara bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. Salah satu ciri bahasa anak-anak ialah pengulangan suku kata. Misalnya, papa, mama, gigi, dada, pipi. Lalu dimunculkan bentuk pipis, mama, dan mimi. Sinonimi muncul untuk kerahasiaan. Untuk kerahasiaan dapat saja dimunculkan kata-kata rahasia untuk instansi pengamanan tertentu atau intel. Dalam profesi, misalnya profesi jahat, antar geng, dan antar remaja, kata bokap, nyokap adalah sinonimi
dengan ayah dan ibu. Pemunculan bahasa gaul bertujuan untuk pembatasan pemahaman dan kerahasiaan antar pemakai bahasa gaul tertentu. Sinonimi muncul karena kolokasi. Sinonimi muncul karena kolokasi yang terbatas. Suara yang dikeluarkan oleh binatang dikatakan dengan kata yang berbeda untuk merujuk bersuara. Misalnya kuda meringkik, kucing mengeong, anjing menyalak. Kemudian kata indah dan kata cantik bahasa Indonesia sinonimi, tetapi dibatasi kolokasinya. Kata indah sudah dihubungkan dengan keadaan alam, sedangkan kata cantik dihubungkan dengan manusia atau perempuan. Dalam analisis sinonimi perlu dibedakan kemunculan sinonimi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja pada satu pihak, dan paparan tentang perbedaan antara sinonimi dalam pemakaian. Perbedaan antar makna sinonimi. Sinonimi antar kata adalah makna detonasi atau makna kognitif kata-kata yang diterima sebagai sinonimi. Walaupun sulit untuk dibedakan dan diberikan batas-batas sinonimi, usaha pembedaan dan pembatasan perlu dilakukan agar pemakai bahasa dapat memilih makna kata, khususnya kata-kata yang bersinonimi dengan lebih cermat dan tepat. Sinonimi yang muncul antara kata asli dan serapan, antara kata berdasarkan kolokasi, dan antara dialek dan bahasa umum tidak perlu dibedakan atau dibatasi karena kemunculannya sebagian besar terjadi secara alami dan disengajakan. Namun sinonimi antara kata-kata intrabahasa dan sinonimi antara kata-kata pembentukan baru perlu dibedakan berdasarkan pemakaiannya dan sikap serta pendirian pemakainya. Perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan implikasi. Makna sinonimi kata remeh dan sepele merujuk pada hal atau sesuatu yang tidak penting. Makna sepele mengarah dan berimplikasi positif, sedangkan kata remeh berimplikasi negatif. Perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Misalnya, ada perbedaan aplikasi antara kata nikmat, enak, dan lezat. Kata nikmat dikenakan pada makanan, minuman, kehidupan atau semua yang dapat memberikan kesenangan, perasaan puas. Sedangkan makna enak dan lezat hanya dikenakan pada makanan dan minuman. Perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada kelebih luasan cakupan makna yang satu dari yang lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia, yaitu makna mengerti dan memahami. Perbedaan ini dapat diuji bahwa seseorang dapat mengerti perkataan orang, tetapi belum tentu ia memahami perkataan orang. Tetapi seseorang yang memahami perkataan orang lain sudah tentu ia mengerti akan perkataan orang lain tersebut. Perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada asosiasi yang bersifat konotasi. Ciri perbedaan antara dua atau lebih kata ini terletak pada ciri konotasi positif dan negatif. Misalnya, makna kata rekam, merekam, rekaman, dan sadap, menyadap, sadapan terletak pada konotasi positif dan negatif. Rekam, merekam, dan rekaman bersifat positif dan lebih netral, sedangkan sadap, menyadap, dan sadapan cenderung bersifat negatif. Perbedaan antara sinonimi berdasarkan sudut pandang. Pada masa tertentu di Indonesia, makna kata penjara atau bui dan lembaga permasyarakatan dibedakan berdasarkan sudut pandang. Makna penjara dan bui dipandang dari sudut pandang hukuman, sedangkan lembaga pemasyarakatan dipandang dari sudut pandang tujuan untuk merehabilitasi atau memperbaiki sikap dan sifat terpidana agar dapat masuk ke masyarakat yang baik dan benar. Demikianlah secara lebih rinci perlu dibedakan antara kemunculan sinonimi dan perbedaan antara makna sinonimi. Perbedaan ini tentu masih dapat diperdebatkan karena paparan ini merupakan satu alternatif untuk lebih mendalami masalah-masalah sekitar pembahasan tentang sinonimi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, antonimi dan permasalahannya. Masalah antonimi menjadi satu pokok telaah dan studi yang menarik. Pembahasan dan telaah tentang antonimi kurang mendapatkan tempat yang wajar. Lebih banyak muncul kamus tentang sinonimi daripada tentang
samping pemilihan kata untuk konsep pertentangan makna, masalah yang muncul ialah identifikasi, analisis, dan klasifikasi tentang pertentangan makna. Secara umum, dikenal istilah antonimi sebagai konsep untuk pertentangan makna. Dalam tata bahasa Indonesia, dikenal istilah lawan kata, bukan lawan makna. Di samping itu, beberapa buku tata bahasa Indonesia, seperti buku Pohon Bahasa, menggunakan istilah kosok balik. Dengan telaah semantik yang lebih baik di Indonesia, maka mulailah dipakai istilah lawan makna atau kosok balik. Yang menarik perhatian dari ketelitian dalam analisis antonomi ialah keanekaragaman dimensi untuk menyatakan dua makna atau lebih itu bertentangan makna atau berlawanan makna, atau dalam status antonomi atau lawan makna alias kosok balik. Antonimi termasuk dalam proses berpikir. Selama ini, pertentangan makna dengan istilah antonimi hanya dipasangkan dengan satu dimensi, padahal pertentangan makna dapat terjadi dalam beberapa dimensi. Pertentangan adalah hubungan yang menyangkut dua benda yang dapat ditempatkan dalam beberapa posisi atau keadaan proses seperti yang pertama, dua benda itu dapat dihubungkan dengan satu garis lurus yang ditarik dari satu ke yang lain atau misalnya jendela-jendela yang bertentangan. Yang kedua, dua benda itu terletak pada ujung dari sebuah aksis atau diameter atau sejenisnya. Yang ketiga, dua benda itu bersambung tetapi letaknya berhadapan atau pertentangan dari setengah bundaran bumi. Memang sulit ditentukan apakah pertentangan makna yang telah dijelaskan berlaku baik secara fisik atau material maupun secara imaterial. Secara logikal, antonimi dapat dibedakan yang pertama, kontradiksi dan yang kedua, kontrer. Dua pertentangan makna ini pun diakui oleh Jeffrey Leach dengan membedakan pertentangan mutlak, pertentangan beranting, dan pertentangan polaris kekutuban. Yang pertama, kontradiksi. Dua makna dikatakan berkontradiksi atau berada dalam posisi kontradiksi ialah dua makna yang saling mengucilkan dan menolak kemunculannya bersama-sama dalam satu proposisi atau kalimat pernyataan. Jika yang satu benar, maka yang lain salah. Alat uji untuk menentukan kontradiksi ialah negasi. Misalnya pada kata hidup dan mati. Kita uji makna hidup dengan bentuk negasi tidak hidup. Tidak hidup sama dengan mati. Alat uji kedua ialah memasukkan kedua makna itu ke dalam satu proposisi. Misalnya, kambing itu hidup dan mati. Proposisi itu tidak dapat diterima karena dua kata itu tidak mungkin muncul bersama dalam satu proposisi, betapa tipis pun pertentangannya. Kemudian, kontrer. Tipe antonimi kedua dengan ukuran logika ialah kontrer. Dua kata atau proposisi dikatakan dalam posisi kontrer jika dua kata atau proposisi itu tidak mungkin sama-sama benar, tetapi ada kemungkinan keduanya salah. Jeffrey Leach membedakan pertentangan makna ini atas yang pertama ada pertentangan makna beranting dan yang kedua ada pertentangan makna polaris. Kata emas dan perak bertentangan secara kontrer dengan tipe beranting dengan kata perunggu, tembaga, dan sejenisnya. Pertentangan makna beranting biasanya terdapat dalam kelompok kata yang menunjukkan satu jenis dan kelas benda atau zat. Untuk menguji apakah kedua makna itu dua-duanya dapat salah, kita dapat memasukkan dalam kalimat proposi, yaitu dalam contoh kata, gambar itu bukan kambing dan bukan kuda. Proposisi itu benar karena ada kemungkinan gambar itu sapi atau rusa atau jenis binatang lainnya. Pertentangan polaris biasanya terdapat pada kelompok makna adjektif, contoh kata kaya dan miskin. Bertentangan secara polaris. Orang dapat berujar dalam proposisi orang itu tidak kaya dan tidak miskin. Ini berarti ada satu norma di antara kaya miskin. Di antara dua kutub itu ada beberapa variasi. Dapatlah dikatakan banyak makna kata termasuk dalam pertentangan beranting dan polaris. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua negasi predikat, yakni bukan dan tidak. Negasi predikat dengan bukan bersifat kontrer, sedangkan negasi predikat dengan tidak bersifat kontradiktoris. Hal ini dapat diuji dengan contoh seperti ini. Ujang bukan mencuri kambing, itu berbeda dengan Ujang tidak mencuri kambing itu. Ujang bukan mencuri kambing itu dapat bermakna Ujang meminjam kambing itu, Ujang membeli kambing itu, dan lain sebagainya. Sedangkan Ujang mencuri kambing itu berkontradiksi dengan Ujang tidak mencuri kambing itu. Tentu saja pernyataan ini berbeda dengan bahasa sehari-hari yang kurang memperhatikan antonimi yang bersifat kontradiktoris dan antonimi yang kontrer atau kontras. Selanjutnya, pertentangan kenasabahan. Antonim tipe kenasabahan adalah pertentangan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan, ketugasan, atau keorganisasian.
Selanjutnya ada pertentangan berbalasan. Antonim tipe berbalasan juga disebut antonim tipe komplementer. Pertentangan makna ini menuntut balasan atau balikan sebagai pelengkap makna jika dikehendaki sesuai dengan konteks. Selanjutnya pertentangan tempat. Antonim ini menunjukkan arah yang bertentangan atau letaknya berhadapan. Kemudian pertentangan jenjang. Antonim tipe pertentangan jenjang mencakup pertentangan dalam jenjang kepakatan, ukuran, bulan, dan hari. Kemudian pertentangan khas. Dalam bahasa Indonesia, beberapa makna yang bertentangan secara khas dalam satu paradigma morfologis tertentu. Bandingkanlah pertentangan khas seperti berikut ini. Menyewa-menyewakan. Antonimi yang terdapat dalam bentuk ini disebut khas karena antonimi ini muncul secara morfologis walaupun bentuk dasarnya sama. Menyewa berarti mendapat sewa, sedangkan menyewakan berarti memberi sewa. Selanjutnya, netralisasi. Dalam hubungan dengan pertentangan makna atau antonim, terdapat peristiwa netralisasi makna. Ini berarti dalam ujaran tertentu, pertentangan antara dua makna dinetralkan atau kehilangan pertentangannya. Contohnya, jauh dekat. Pertentangan makna kata-kata tersebut adalah pertentangan kekutukan. Contohnya, jika seorang bertanya, berapa jauh kota A dari sini? Penggunaan kata jauh di sini bersifat netral. Orang dapat menjawab dekat ataupun dapat menjawab jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjaminan makna. Jika kita mengatakan mawar, maka sudah ada jaminan bahwa ia sebuah bunga. Karena dalam makna mawar ada komponen bunga. Akan tetapi, jika seorang berkata adik memetik bunga, belum ada jaminan bahwa adik memetik mawar. Nah, jika seorang berkata adik memetik mawar, maka sudah ada jaminan bahwa adik memetik bunga. Jadi penjaminan makna dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah pernyataan X menjamin makna dari pernyataan Y jika kebenaran pernyataan Y merupakan akibat dari kebenaran dari pernyataan X. Dengan ini tanpa ada hubungan antara relasi makna yang bersifat hipernimi dan penjaminan makna. Kita dapat mengatakan bahwa pernyataan yang berhiponimi akan menjamin pencapaian makna untuk pernyataan yang bersifat hipernimi. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan runtutan pernyataan. Pernyataan yang berhiponimi mendahului pernyataan yang bersifat hipernimi. Penjaminan makna itu tidak saja bergantung pada makna hipernimi atau hiponimi, tetapi juga bergantung pada situasi kejadian. Jika ada berita Badu membunuh Polan dan ada berita lanjutan Polan meninggal, dan Polan mempunyai rujukan yang sama sesuai dengan situasi kejadian, maka ujaran Badu membunuh Polan memberi jaminan makna Polan meninggal karena pembunuhan oleh Badu. Contoh kalimat lainnya yaitu Delda bangun tadi pagi pukul 10. Menjamin kebenaran kalimat Delda sedang tidur sebelum pukul 10. Demikian pula beberapa contoh di bawah ini. Anak panah menunjukkan arah kesimpulan atau penjaminan makna. Pamannya sudah berhenti merokok, berarti pamannya seorang perokok. Adik meminta maaf atas kesalahannya, berarti adik pernah berbuat kesalahan. Proposisi kalimat-kalimat penyimpulan di atas diturunkan atau menyusun secara logis proposisi kalimat sebelumnya yang telah diterima sebagai benar. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. S1. Tidak semua orang datang ke perayaan itu. S2. Beberapa orang tidak datang ke perayaan itu. Contoh di atas perlu dicatat bahwa terdapat kondisi S2 mencakup atau menjamin kebenaran S1. Jika terjadi S2 menjamin kebenaran S1, maka dikatakan S1 dan S2 adalah ekuivalen logis atau ekuivalen kebenaran fungsional. Di samping penjaminan makna secara logis, terdapat juga penjaminan makna secara faktual, seperti apa yang dikatakan oleh Dillon 1997 halaman 6. Contoh S1, tendangan bola itu jauh di atas Mister Gawang. S2, bola itu out keluar. Dalam peraturan sepak bola, sebuah bola dalam pertandingan yang ditendang keluar di atas Mister Gawang berarti bola itu out. Hubungan penjaminan makna juga terjadi pada hubungan sebab akibat secara alami. Contohnya S1, hujan lebat turun di luar. S2, lapangan sepak bola pasti basah. Hubungan proporsi S1 dan S2 adalah hubungan sebab akibat secara alami dan bukan hubungan logis. Selanjutnya yaitu superordinat alias hipernimi. Dalam hubungan antar kata, kita dapat mencatat bahwa
ada kata yang mempunyai makna yang merangkum makna yang lebih luas dalam suatu kelompok makna tertentu. Kata mawar, melati, cempaka mempunyai cakupan makna atau atasan superordinat bunga. Kelingking, telunjuk mempunyai makna atasan superordinat jari manusia. Kata mawar, melati, cempaka, dan kelingking telunjuk adalah superordinat atau disebut pola hiponimi. Kita juga menjumpai superordinat hipernimi, membawa, atau superordinat atau hiponimi, menjunjung, memanggul, mendukung, menggendong, dan sebagainya. Juga dapat dimasukkan di sini subordinat ukuran untuk adjektif tinggi, rendah. Kita juga mencatat ada kelompok mana yang tidak mempunyai satu kata subordinat. Misalnya, padi, gabah, beras, nasi tidak mempunyai subordinat. Akan tetapi, berdasarkan konteks masyarakat, penamaan benda misalnya dandil, jarum mempunyai subordinat rokok. Kita dapat menduga ada bahasa yang mempunyai hipernimi untuk sekelompok makna dan ada pula bahasa yang tidak mempunyai hipernimi atau superordinat. Misalnya, bahasa Indonesia tidak mempunyai superordinat untuk beberapa kelompok makna tertentu. Kita jumpai kata perlengkapan yang sangat umum. Ia dipakai untuk perlengkapan rumah, perlengkapan tentara, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor. Jika Anda mempunyai tulisan pada papan nama toko di sini jual perabotan rumah tangga, maka jelas kata perabot tidak merupakan superordinat dari kursi, meja, lemari, atau piring, sendok, panci, dan sebagainya. Oleh karena itu diberikan keterangan rumah tangga, sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai homonimi atau keharmoniman dan polisemi atau kepoliseman. Homonimi adalah dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya atau sama ejaannya atau tulisannya. Dengan demikian, bentuk homonimi dapat dibedakan berdasarkan lafalnya dan berdasarkan tulisannya. Sedangkan dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya tetapi berlainan tulisannya disebut homofon. Misalnya, bank atau bank, sanksi dan sanksi. Selain daripada itu, terdapat pula dua ujaran dalam bentuk kata yang sama ejaannya tetapi mungkin berlainan lafalnya. Contohnya yang sudah saya tunjukkan di dalam PPT ini. Jadi bisa dijelaskan bahwa di dalam bahasa Indonesia dua bentuk bahasa yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya disebut homograf. Selanjutnya polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Misalnya pada kata kepala dapat bermakna kepala manusia, kepala jawatan, dan kepala sarung. Frank Robert Palmer memberikan beberapa kemungkinan apakah dua kata atau satu kata apakah memiliki ciri-ciri homonimi atau polisemi. Di antara kemungkinan menurut pendapat beliau adalah yang pertama, penelusuran etimologi. Ini berarti jika ditemukan ujaran itu berasal dari dua sumber yang berbeda, maka ujaran itu dianggap sebagai homonimi. Namun di dalam kamus, ujaran ini diperlakukan sebagai dua entry, yaitu jika tidak ditemukan sumber yang berbeda atau berasal dari satu sumber, walaupun maknanya berbeda, maka ujaran itu diperlakukan sebagai polisemi. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua ialah penelitian apakah ujaran dan bentuk kata itu dipergunakan dalam makna harfiahnya dan dalam makna metamorfis. Dalam hal ini, kita akan dapat meramalkan polisemi daripada homonimi. Usaha yang ketiga untuk menentukan polisemi atau homonimi ialah mencari sebuah makna inti. Memang sulit untuk menentukan makna inti dan makna bukan inti. Misalnya kata cetak di dalam bahasa Indonesia dalam ujarannya yaitu mencetak buku, mencetak batu bata, mencetak gol, dan mencetak sarjana. Selanjutnya usaha yang keempat yaitu melakukan uji ambiguitas atau kedui maknaan.
Misalnya dalam bahasa Inggris diberikan kalimat I want to the bank, maka bank itu dalam bahasa Inggris dapat bermakna tepi sungai dan tempat simpan atau pinjam uang. Selanjutnya, menurut Profesor Verhaal, analisis homonimi ini adalah analisis linguistik, maka kriteria-kriteria linguistiklah yang dipergunakan untuk menganalisis homonimi. Beberapa analisis tersebut yaitu: secara linguistik, homonimi ialah ujaran baik kata, frase, klausa, kalimat yang sama bentuknya dengan ujaran yang lain akan tetapi mempunyai perbedaan makna. Ciri untuk menguji perbedaan makna itu ialah ciri suprasegmental, formonemik, dan ciri-ciri unsur bawahan langsung dan ciri hubungan struktur dalam dan struktur luar. Selanjutnya yang ketiga, homonimi ini terjadi pada satuan kata, frase, klausa, dan kalimat.